Seorang ibu berdiri di bandara asing dengan tangan gemetar, menggendong anak kecil yang demam, sementara dunia di sekelilingnya berjalan tanpa peduli. Ia baru saja diusir dari hidup yang ia bela mati-matian. Tanpa uang, tanpa tujuan, tanpa siapapun. Hingga satu tatapan sederhana dari seorang satpam mengubah arah nasib mereka selamanya. Namun kebaikan itu menyimpan harga yang tidak semua orang sanggup membayarnya. Namun sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk komentar asal daerah kalian saat menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Garda Cerita dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Hujan turun pelan di halaman rumah besar itu, seolah ragu untuk benar-benar jatuh. Sophia berdiri di depan pintu dengan satu koper kecil di samping kakinya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kalimat yang baru saja ia dengar beberapa menit lalu. Kalimat yang tidak diucapkan dengan marah, tidak dengan bentakan. Justru diucapkan dengan nada datar yang membuat dada terasa kosong. Aku sudah selesai dengan hidup yang salah. Sophia masih menggendong Diego di lengannya. Anak laki-laki berusia 2 tahun itu terlelap. Pipinya merah karena demam ringan yang sejak tadi sore tak kunjung turun. Napasnya teratur, seolah tidak tahu bahwa dunia yang dikenalnya baru saja runtuh. Di depan Sophia berdiri suaminya. Rapi, tenang, jauh. Tidak ada amarah, tidak ada penjelasan panjang. Hanya keputusan. Ia tidak meminta Sophia pergi malam itu. Ia hanya berkata bahwa mulai besok, rumah ini bukan lagi milik mereka. Dan entah kenapa, itu terasa jauh lebih menyakitkan. Sophia tidak menangis. Air matanya seperti tertahan di suatu tempat yang bahkan tidak bisa ia jangkau. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan ke kamar, mengemasi beberapa pakaian Diego, dokumen penting, dan satu foto kecil yang sudah agak pudar. Foto saat mereka bertiga masih tersenyum tanpa beban. Tidak ada yang menghentikannya ketika ia melangkah keluar rumah. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang bertanya apakah ia punya tujuan. Seolah keberadaannya selama ini hanyalah jeda yang sudah selesai. Mobil taksi berhenti di gerbang. Sophia masuk tanpa menoleh lagi. Di dalam taksi, hujan mulai turun lebih deras. Lampu-lampu kota memantul di kaca jendela, membuat semuanya tampak seperti bayangan yang tidak nyata. Sophia menunduk, menatap wajah Diego yang masih tertidur. Maafkan Mama. Kalimat itu hanya bergetar di dalam hatinya. Tidak keluar sebagai suara. Keputusan untuk pergi ke Indonesia bukan keputusan yang direncanakan. Itu keputusan paling masuk akal di tengah kebingungan. Negara itu satu-satunya tempat di mana nama Diego tercatat secara sah. Tempat di mana ia pernah merasa diterima. Tempat yang masih menyimpan sedikit harapan bahwa hukum dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan. Bandara terasa terlalu terang. Terlalu ramai. Sophia berdiri di antrean check-in dengan kepala pusing dan tubuh lelah. Uang di dompetnya jauh lebih sedikit dari yang ia kira. Ia salah menghitung. Salah memperkirakan. Salah percaya. Petugas bandara menatap paspor dan tiketnya, lalu memandang Sophia sebentar. Tatapan itu bukan curiga, tapi penuh tanya. Sophia membalas dengan senyum tipis yang dipaksakan. Diego mulai terbangun. Ia merengek pelan, lalu menangis kecil. Tangannya mencari-cari, menggenggam ujung jaket Sophia. Sabar ya, sayang. Pesawat akhirnya lepas landas saat malam hampir habis. Dari balik jendela, Sophia melihat kota yang pernah ia sebut rumah mengecil, lalu menghilang. Tidak ada rasa lega. Tidak ada rasa marah. Hanya kosong. Selama penerbangan, Sophia hampir tidak tidur. Ia lebih banyak memandangi Diego. Menghitung napasnya. Mengusap dahinya yang hangat. Sesekali ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat ia membuka mata kembali. Tapi kenyataan tidak pernah sebaik itu. Saat pesawat mendarat di Indonesia, hari masih gelap. Bandara tampak lengang. Sophia melangkah keluar dengan tubuh yang terasa jauh lebih berat dari saat ia masuk. Kepalanya berdenyut. Perutnya kosong. Ia menukar uang dengan sisa yang ada. Jumlahnya membuat dadanya semakin sesak.
Jauh dari cukup untuk memulai hidup baru. Bahkan untuk bertahan beberapa hari saja, belum tentu cukup. Diego kembali rewel. Tangisnya terdengar lebih jelas di ruang tunggu yang sepi. Beberapa orang menoleh, lalu kembali pada urusan masing-masing. Tidak ada yang benar-benar melihat. Sophia duduk di salah satu bangku. Koper kecilnya ia letakkan di depan. Ia mengeluarkan botol susu, tapi isinya hampir habis. Tangannya gemetar saat menuangkannya ke dalam dot. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, air mata Sophia jatuh. Bukan karena diusir. Bukan karena kehilangan harta. Tapi karena rasa takut yang akhirnya menemukan jalannya keluar. Takut tidak bisa melindungi anaknya. Takut gagal sebagai ibu. Takut dunia benar-benar tidak peduli. Ia menunduk, menahan isak agar tidak terdengar. Bahunya bergetar pelan. Di sudut ruang kedatangan, seorang pria berseragam satpam memperhatikan dari kejauhan. Usianya sekitar 50-an. Wajahnya lelah, tapi matanya jernih. Ia tidak langsung mendekat. Ia hanya melihat. Pria itu bernama Surya. Ia melihat seorang ibu asing dengan anak kecil di lengannya. Ia melihat koper kecil yang terlalu ringan untuk sebuah awal. Ia melihat bahu yang bergetar, bukan karena lelah, tapi karena menahan sesuatu yang lebih berat. Pak Surya mengalihkan pandangannya sejenak. Ia tahu batas. Ia tahu tidak semua orang ingin ditanya. Namun ketika tangisan Diego semakin lemah, hampir seperti kehabisan tenaga, langkah Pak Surya terhenti. Ia menarik napas panjang. Lalu, dengan langkah biasa, tidak tergesa, tidak berlebihan, ia berjalan mendekat. Bu! Suara itu pelan. Hati-hati. Seperti takut mengganggu. Sophia mengangkat kepala. Matanya merah, tapi tatapannya kosong. Anaknya kelihatan capek. Kalimat itu sederhana. Tidak menanyakan asal. Tidak menuntut cerita. Tidak menghakimi. Namun entah kenapa, justru itu yang membuat pertahanan Sophia runtuh sepenuhnya. Tangisnya pecah tanpa suara. Dan disitulah, sebuah pertemuan kecil yang tidak direncanakan mulai mengubah arah hidup mereka semua. Pak Surya berdiri dengan jarak yang sopan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Tangannya terlipat di depan, seperti orang yang sedang menunggu giliran berbicara. Padahal ia tahu tidak ada yang benar-benar perlu ia katakan. Sophia berusaha menghapus air matanya dengan cepat. Ia merasa malu ketahuan rapuh oleh orang asing. Ia mengangguk pelan, seolah meminta maaf atas tangis yang tidak terkendali. Maaf. Suaranya serak. Hampir tidak terdengar. Pak Surya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Bu. Ia lalu menunduk sedikit, menatap Diego yang kini terdiam di pelukan ibunya. Mata anak itu setengah terpejam, napasnya pendek-pendek, tubuhnya terasa lebih berat dari anak seusianya. Pak Surya mengenali tanda itu. Bukan sebagai dokter, tapi sebagai orang yang pernah sering berjaga malam, melihat terlalu banyak manusia kelelahan. Boleh saya duduk di sini, Bu? Sophia mengangguk. Pak Surya duduk di bangku ujung, menyisakan jarak. Ia tidak langsung bertanya apapun. Tidak tentang asal. Tidak tentang tujuan. Tidak tentang masalah. Beberapa detik berlalu dalam diam. Bandara masih sepi. Suara roda koper terdengar sesekali. Pengumuman penerbangan bergema jauh, seperti suara dari dunia lain. Pak Surya akhirnya berdiri. Sebentar ya, Bu. Sophia menatapnya dengan bingung, tapi tidak sempat bertanya. Pak Surya berjalan ke arah minimarket kecil yang masih buka. Ia mengambil satu botol air hangat, satu kotak susu, dan satu roti tawar kecil. Ia membayarnya dengan uang receh dan selembar uang kertas yang tampak sudah sering dilipat. Ia kembali tanpa senyum berlebihan. Tanpa kata-kata besar. Ini buat anaknya. Kalau susunya masih kurang. Sophia menatap barang-barang itu. Tangannya gemetar saat menerimanya. Terima kasih. Tapi saya bisa bayar. Pak Surya menggeleng. Nanti saja, Bu. Sekarang diminumkan dulu. Anak kecil kalau capek, cepat jatuh. Sophia tidak membantah. Ia menuangkan susu, mengaduk perlahan. Diego menyusu dengan lahap, lalu kembali terlelap beberapa menit kemudian. Baru setelah itu,
Sophia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak turun dari pesawat, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Pak Surya memperhatikan dari samping. Ia tidak tersenyum. Wajahnya datar, tapi matanya lembut. Ibu baru sampai ya? Iya. Sendiri. Iya. Jawaban Sophia singkat. Bukan karena tidak sopan, tapi karena tenaga emosinya hampir habis. Pak Surya mengangguk. Kalau boleh tahu, ibu sudah ada tempat tujuan. Sophia terdiam. Ia menatap lantai beberapa detik terlalu lama. Belum. Satu kata itu jatuh dengan berat. Seolah mengakui sesuatu yang ingin ia sangkal sejak tadi. Pak Surya tidak terkejut. Ia tidak menghela napas panjang. Ia hanya mengangguk pelan, seolah jawaban itu sudah ia duga. Di bandara ini tidak boleh menginap, Bu. Tapi ada penginapan kecil tidak jauh dari sini. Murah. Aman. Sophia mengangkat kepala. Saya tidak ingin merepotkan. Pak Surya tersenyum tipis. Senyum yang cepat hilang. Saya cuma kasih tahu. Keputusan di ibu. Kalimat itu membuat Sophia terdiam. Tidak ada paksaan. Tidak ada nada menilai. Hanya informasi. Ia menimbang. Uangnya tersisa sangat sedikit. Tapi bertahan di bandara juga bukan pilihan. Baik. Kalau Bapak tidak keberatan. Pak Surya berdiri. Saya Surya. Sophia ikut berdiri. Sedikit kikuk. Sophia. Mereka berjalan pelan keluar bandara. Pak Surya tidak membawa koper Sophia. Ia membiarkan Sophia mengaturnya sendiri. Ia hanya berjalan di samping, memastikan langkahnya tidak terlalu cepat. Di luar, udara dini hari terasa lembab. Suara kendaraan jarang lewat. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang di aspal. Penginapan itu kecil. Ket temboknya mulai pudar. Resepsionisnya mengantuk tapi ramah. Pak Surya berbicara singkat. Sophia tidak mendengar jelas, tapi melihat Pak Surya mengeluarkan uang lagi. Ini terlalu banyak. Tidak, Bu. Pak Surya menyerahkan kunci kamar. Besok pagi saya jaga lagi. Kalau perlu apa-apa, tanya resepsionis. Sophia berdiri di depan pintu kamar. Tangannya menggenggam kunci. Ia ingin mengatakan banyak hal. Ingin bertanya kenapa. Ingin tahu apa maksud semua ini. Tapi tidak satu pun keluar. Terima kasih, Pak Surya. Pak Surya mengangguk. Lalu berbalik pergi tanpa menunggu balasan lain. Di dalam kamar, Sophia duduk di tepi ranjang. Diego ia baringkan dengan hati-hati. Ia menatap wajah anaknya yang kini tidur lebih tenang. Malam itu, Sophia menangis lagi. Tapi kali ini berbeda. Tangisnya lebih pelan. Lebih terkendali. Bukan karena putus asa. Tapi karena ia sadar, di tempat asing ini, masih ada manusia yang melihatnya bukan sebagai beban. Sementara itu, Pak Surya berjalan kembali ke pos jaga. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia duduk, membuka termos kecil berisi air panas. Tangannya berhenti sejenak di atas tutup termos. Bayangan lama melintas cepat di kepalanya. Seorang anak kecil. Ranjang rumah sakit. Suara mesin yang tak pernah ia pahami. Pak Surya menutup termosnya kembali. Ia berdiri. Melanjutkan jaga. Seperti biasa. Namun malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya sudah mulai bergerak ke arah yang tidak pernah ia rencanakan. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai tipis kamar penginapan. Sophia terbangun dengan tubuh pegal dan kepala masih berat. Beberapa detik ia lupa di mana dirinya berada. Lalu kenyataan kembali menekan pelan-pelan. Ia bangkit perlahan. Diego masih tidur di sampingnya. Napas anak itu lebih teratur. Demamnya terasa menurun saat Sophia menyentuh dahinya. Ada rasa lega yang kecil, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Sophia mencuci wajah di kamar mandi sempit. Air dingin menyentuh kulitnya, membuat pikirannya sedikit jernih. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Wajahnya pucat. Mata sembab. Rambutnya diikat asal. Ia menarik napas panjang. Hari ini aku harus kuat. Sophia keluar kamar membawa Diego. Di lobi kecil, resepsionis menyapanya. Ada secangkir teh manis di meja. Masih hangat. Bapak Surya titip. Bu.
Sophia terdiam. Ia duduk pelan. Tangannya melingkar di cangkir itu, menghangatkan jemarinya. Terima kasih. Ia minum perlahan. Teh itu sederhana. Terlalu manis. Tapi rasanya seperti perhatian yang tidak menuntut balasan. Setelah sarapan seadanya, Sophia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia membuka ponsel. Sinyalnya lemah, tapi cukup untuk mengirim beberapa pesan. Ia menghubungi 1-2 kenalan lama. Tidak ada yang langsung membalas. Uang di dompetnya ia hitung kembali. Tidak berubah. Tetap sedikit. Menjelang siang, Diego kembali rewel. Kali ini karena lapar. Sophia kehabisan susu. Ia menatap jam dinding. Waktu terasa berjalan terlalu cepat. Ia memberanikan diri keluar penginapan. Jalanan mulai ramai. Panas mulai terasa. Sophia berjalan sambil menggendong Diego. Sesekali berhenti untuk menenangkan tangisnya. Di minimarket, Sophia berdiri cukup lama di depan rak susu. Ia membaca harga satu persatu. Tangannya ragu mengambil. Pada akhirnya, ia memilih yang paling kecil. Saat membayar, ia merasakan tatapan kasir yang lama. Sophia pura-pura tidak melihat. Kembali ke penginapan, Sophia merasa tenaganya hampir habis. Diego tertidur lagi, kali ini dengan wajah lebih tenang. Saat sore menjelang, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Sophia terkejut. Ia membuka pintu sedikit. Pak Surya berdiri di depan. Seragamnya masih sama. Topinya ia pegang di tangan. Saya hanya mau memastikan ibu baik-baik saja. Sophia membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk. Pak Surya menggeleng. Tidak usah. Saya cuma sebentar. Ia melirik ke arah Diego. Anaknya kelihatan lebih enak. Iya. Terima kasih. Pak Surya mengangguk. Ia mengeluarkan satu kantong plastik kecil. Isinya obat penurun panas anak. Ini kalau demamnya naik lagi. Saya tanya apotek. Sophia terdiam. Ia menelan ludah. Pak, ini sudah terlalu banyak. Pak Surya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Sophia ingin bertanya. Kenapa Bapak begitu peduli? Kenapa Bapak mau repot untuk orang asing? Tapi kata-kata itu terasa terlalu berat untuk diucapkan. Sebagai gantinya, ia berkata, saya akan ganti semua ini. Pak Surya menggeleng pelan. Tidak perlu sekarang. Ia melangkah mundur. Besok saya libur. Tapi kalau ibu butuh apa-apa, resepsionis tahu cara menghubungi saya. Sophia menatap punggung Pak Surya yang menjauh. Ada rasa hangat yang tidak ia kenali. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Malam datang perlahan. Sophia duduk di ranjang, menatap jendela. Lampu jalan menyala satu persatu. Kota ini asing. Tapi tidak sepenuhnya dingin. Diego terbangun dan menangis kecil. Sophia menggendongnya, mengayun perlahan. Tidak apa-apa, sayang. Ia berbisik, meski dirinya sendiri belum yakin. Malam itu, Sophia menulis sesuatu di ponselnya. Daftar pekerjaan yang mungkin ia lakukan. Mengajar bahasa. Menerjemahkan dokumen. Menjadi asisten daring. Ia menolak untuk menyerah. Sementara itu, di rumah sederhananya, Pak Surya duduk di kursi kayu. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran rumah yang pernah dihuni keluarga. Ia membuka laci kecil. Di dalamnya ada foto lama. Seorang anak kecil tersenyum di pelukan ibunya. Pak Surya menatap foto itu lama. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya basah. Ia menutup laci kembali. Besok aku libur, gumamnya pelan. Keesokan harinya, Sophia menerima satu balasan pesan. Tawaran kecil. Mengajar bahasa untuk anak sekolah internasional. Beberapa jam seminggu. Bayarannya tidak besar. Tapi cukup untuk bertahan. Sophia menghela napas lega. Ia menatap Diego yang sedang bermain dengan botol kosong. Kita bisa. Ya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Sophia mulai beradaptasi. Ia tidak lagi menunggu bantuan. Ia bergerak. Ia belajar rute angkutan. Ia mencatat pengeluaran. Ia belajar tersenyum pada dunia lagi. Pak Surya tidak sering datang. Ia hanya sesekali menyapa lewat pesan singkat.
Tanya kabar. Tidak lebih. Hubungan mereka tetap sederhana. Tanpa ikatan. Tanpa janji. Namun pada suatu sore, saat Sophia pulang dengan langkah lebih ringan, ia menemukan Diego tertawa kecil di lobi. Pak Surya duduk di lantai, membuat suara aneh dengan topinya. Sophia berhenti. Menyaksikan pemandangan itu tanpa mengganggu. Diego menunjuk Pak Surya. Pak. Satu suku kata. Tidak jelas. Tapi cukup. Pak Surya terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Senyumnya membeku. Sophia ikut terdiam. Diego mengulanginya. Pak. Pak Surya menelan ludah. Ia tertawa kecil. Tapi suaranya bergetar. Bukan, nak. Saya bukan. Namun Diego sudah terlanjur tersenyum lebar. Sophia merasakan sesuatu di dadanya. Sesuatu yang hangat, sekaligus perih. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk bertiga tanpa kata-kata besar. Hanya kehadiran. Dan tanpa mereka sadari, ikatan yang tidak diberi nama itu mulai tumbuh pelan-pelan. Hari-hari Sophia mulai memiliki pola. Tidak lagi diukur dari rasa takut, tapi dari hal-hal kecil yang harus diselesaikan. Bangun pagi. Menyiapkan Diego. Menghitung ongkos. Mencatat jam kerja. Hidupnya masih jauh dari nyaman. Tapi setidaknya kini bergerak. Pekerjaan mengajar bahasa dimulai di sebuah rumah sederhana milik keluarga yang anaknya bersekolah di sekolah internasional. Sophia datang dengan pakaian paling rapi yang ia miliki. Bukan untuk terlihat mewah, tapi untuk menjaga martabatnya sendiri. Anak yang ia ajar bernama Livia, perempuan berusia 9 tahun, cerdas dan banyak bertanya. Sophia menyukai itu. Ia merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Bukan istri seseorang. Bukan orang buangan. Tapi seorang perempuan yang punya kemampuan. Setelah 2 jam mengajar, Sophia menerima bayaran pertamanya. Tidak banyak. Namun uang itu terasa lebih berat dari nominalnya. Ia menggenggamnya lama sebelum memasukkannya ke dompet. Dalam perjalanan pulang, Sophia membeli buah, roti, dan sedikit susu tambahan. Diego tersenyum melihat kantong belanja. Hal kecil itu cukup membuat hari terasa berarti. Di penginapan, Sophia mulai dikenal. Resepsionis tidak lagi memandangnya sebagai tamu sementara. Ia menyapa dengan nama. Bertanya kabar. Menjaga Diego sesekali ketika Sophia harus ke toilet. Sophia tetap membayar kamar tepat waktu. Ia tidak pernah meminta potongan. Ia ingin berdiri dengan kakinya sendiri. Pak Surya memperhatikan perubahan itu dari jauh. Ia tidak lagi sering membantu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia melihat Sophia mulai kuat. Suatu sore, Sophia menghampiri pos jaga bandara. Bukan untuk meminta apapun. Ia hanya membawa kantong plastik kecil berisi kue. Saya bikin sendiri. Pak Surya terkejut. Tidak usah, Bu. Sophia tersenyum. Ini bukan bayar. Ini terima kasih. Pak Surya menerima dengan ragu. Ia membuka satu kue kecil. Rasanya sederhana, tapi hangat. Terima kasih, Bu. Mereka duduk sebentar. Hanya berbincang hal ringan. Cuaca, macet, harga barang. Sophia tidak pernah menceritakan masa lalunya. Pak Surya tidak pernah bertanya. Diego mulai semakin dekat dengan Pak Surya. Setiap bertemu, ia berlari kecil, memeluk kaki pria itu. Pak Surya kaku menanggapinya, tapi tidak menolak. Suatu hari, Diego jatuh sakit lagi. Demamnya tinggi. Sophia panik, tapi berusaha tenang. Ia membawa Diego ke klinik kecil. Uang yang ia kumpulkan hampir habis untuk biaya obat. Malam itu, Sophia duduk di kamar gelap. Diego tidur gelisah. Sophia memegang tangan kecil itu, menahan rasa takut yang datang lagi. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Pak Surya. Anaknya bagaimana? Sophia menatap layar lama sebelum membalas. Demam. Sudah ke dokter. Butuh bantuan. Sophia menutup mata. Ia mengetik perlahan. Tidak. Terima kasih. Saya bisa. Pak Surya membaca pesan itu beberapa kali. Ia tidak membalas lagi. Keesokan paginya, resepsionis mengetuk pintu. Bu, ada titipan.
Satu kantong plastik berisi bubur hangat dan jus. Tidak ada nama. Tapi Sophia tahu. Ia duduk lama menatap makanan itu. Lalu menyuapi Diego perlahan. Terima kasih. Ia mengucapkannya pelan, seolah Pak Surya bisa mendengar. Hari-hari berlalu. Sophia mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia mencari kamar kontrakan kecil. Tidak layak disebut rumah, tapi cukup. Saat ia akhirnya pindah, Pak Surya membantu mengangkat barang. Tidak banyak. Hanya koper kecil yang sama. Ini rumah sementara. Sophia tersenyum. Sementara juga tidak apa-apa. Malam pertama di tempat baru, Sophia duduk di lantai. Tidak ada sofa. Tidak ada meja. Hanya tikar dan lampu redup. Diego tertidur di pangkuannya. Sophia menatap dinding kosong. Ia lelah. Tapi tidak hancur. Di luar, suara kota terus hidup. Ia tahu hidupnya masih panjang. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Tapi kini ia tidak lagi sendirian di dunia yang asing. Dan tanpa disadari siapapun, sebuah badai lain mulai bergerak perlahan. Tidak dengan suara. Tidak dengan ancaman. Tapi dengan rencana yang rapi. Rumah kontrakan itu kecil. Dindingnya tipis. Lantainya dingin. Tapi bagi Sophia, tempat itu terasa lebih jujur daripada rumah besar yang pernah ia tinggali. Tidak ada kemewahan. Tidak ada kebohongan yang disembunyikan di balik senyum. Pagi pertama di tempat itu, Sophia bangun lebih awal. Ia membuka jendela. Udara masuk bersama suara pedagang lewat. Diego masih tidur, memeluk bantal kecil. Wajahnya terlihat damai. Sophia menatap anak itu lama. Ia menyadari satu hal. Ia tidak lagi takut sendirian. Lelah. Iya. Takut. Tidak lagi seperti dulu. Hari-hari berjalan lebih padat. Pekerjaan mengajar bertambah satu murid. Sophia mulai menerima terjemahan dokumen sederhana. Ia bekerja saat Diego tidur. Mengetik pelan agar tidak membangunkannya. Kadang matanya perih. Kadang kepalanya berat. Tapi ia terus lanjut. Pak Surya jarang muncul kini. Bukan karena menjauh. Tapi karena hidup masing-masing mulai menemukan ritmenya. Mereka bertukar pesan singkat sesekali. Tidak setiap hari. Tidak berlebihan. Sampai suatu sore, hujan turun deras. Sophia baru pulang mengajar. Bajunya basah. Diego ia gendong erat. Jalanan becek. Saat sampai depan kontrakan, ia melihat Pak Surya berdiri di bawah atap kecil, menunggu. Pak Surya tersenyum kecil. Saya kebetulan lewat. Sophia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Tapi ia tidak membantah. Silakan masuk. Di dalam, Pak Surya duduk di lantai. Ia menatap sekitar. Tidak ada komentar. Tidak ada kasihan. Nyaman, Bu. Sophia tersenyum. Cukup. Diego mendekat, membawa mobil-mobilan kecil. Ia duduk di pangkuan Pak Surya tanpa izin. Pak Surya kaku, lalu akhirnya membiarkannya. Hujan masih turun. Suasana hening. Sophia menuang teh. Mereka minum pelan. Pak. Iya, Bu. Kenapa Bapak menolong kami waktu itu? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Tidak mendesak. Tidak menyudutkan. Hanya jujur. Pak Surya terdiam lama. Ia menatap cangkir tehnya. Uapnya sudah hilang. Dulu saya punya anak. Kalimat itu jatuh tanpa emosi berlebihan. Seumur Diego. Sophia menahan napas. Anak saya sakit. Lama. Saya kerja jaga malam. Siang kadang narik ojek. Tapi tetap tidak cukup. Tangannya mengencang sedikit. Saya telat membawa dia ke rumah sakit besar. Hujan di luar semakin deras. Hari itu saya juga jaga. Sophia tidak menyela. Tidak ada kata penghiburan yang tepat untuk luka seperti itu. Sejak itu, saya tahu rasanya berdiri di tempat ramai, tapi merasa sendirian. Pak Surya mengangkat kepala. Matanya merah, tapi kering. Waktu saya lihat ibu di bandara, saya tidak lihat orang asing. Saya lihat diri saya sendiri. Sophia menunduk. Dadanya terasa sesak. Diego menguap, lalu tertidur di pangkuan Pak Surya. Pria itu terkejut, tapi tidak bergerak. Saya tidak mau anak lain merasakan dunia yang dingin seperti itu,
Hening. Hujan akhirnya reda. Pak Surya menggeser Diego perlahan ke pangkuan Sophia. Terima kasih sudah mendengarkan. Pak Surya berdiri. Sophia ikut berdiri. Pak. Iya. Terima kasih sudah tidak menyerah jadi orang baik. Pak Surya tersenyum tipis. Senyum yang tidak lama. Malam itu, Sophia tidak bisa tidur. Ia memeluk Diego lebih erat. Ia sadar, kebaikan Pak Surya bukan karena ia kuat, tapi karena ia pernah hancur. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Ada kedekatan yang tidak diucapkan, tidak pernah dibahas, tapi ada. Namun, pada suatu siang, Sophia menerima email yang membuat tangannya gemetar. Nama pengirimnya membuat jantungnya berhenti sejenak. Pengacara suaminya. Isinya singkat, dingin, rapi. Permohonan hak asuh anak. Diego. Sophia duduk lama menatap layar. Dunia yang baru saja terasa stabil kembali berguncang. Ia menutup laptop. Di luar, Diego tertawa mengejar bayangannya sendiri. Tidak tahu apapun. Sophia berdiri, menatap anaknya. Kali ini, ia tidak menangis. Ia tahu satu hal. Ia tidak akan diam. Sophia membaca email itu berulang kali. Kata-katanya rapi, sopan, dan menusuk. Tidak ada ancaman. Tidak ada emosi. Hanya kalimat hukum yang dingin, seolah Diego hanyalah berkas yang bisa dipindahkan dari satu meja ke meja lain. Permohonan hak asuh anak. Ia menutup laptop perlahan. Tangannya dingin. Dadanya terasa sempit. Namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin Diego melihat kepanikan yang berputar di kepalanya. Hari itu, Sophia tetap menjalani rutinitas. Ia menyiapkan makan. Mengantar Diego bermain sebentar di halaman kecil depan kontrakan. Ia tersenyum pada tetangga. Ia mengajar sore harinya. Semua berjalan seperti biasa. Namun di dalam kepalanya, waktu terasa berdetak lebih keras. Malamnya, setelah Diego tertidur, Sophia duduk di lantai dengan laptop terbuka. Ia membaca undang-undang. Mencatat. Mencari informasi tentang hak asuh anak di Indonesia. Ia menyadari satu hal yang membuatnya gelisah. Ia bukan warga negara. Ia tidak punya keluarga di sini. Ia hanya ibu dengan penghasilan kecil dan masa lalu yang bisa dipelintir dengan mudah oleh orang beruang. Sophia mengusap wajahnya. Ia ingin kuat. Tapi ia juga realistis. Keesokan harinya, Sophia menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Ia menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Halo. Suara di seberang tenang dan formal. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan hukum. Ia tidak berbicara lama. Hanya menginformasikan bahwa proses akan berjalan sesuai prosedur. Ia menyarankan kerjasama agar tidak mempersulit. Setelah telepon ditutup, Sophia duduk lama menatap dinding. Tidak ada air mata. Yang ada hanya tekad yang mengeras pelan-pelan. Sore itu, Pak Surya datang. Tidak dengan seragam. Ia mengenakan kemeja sederhana. Ia membawa buah dan satu map tipis. Saya dengar dari resepsionis lama tentang email itu. Sophia menatap map itu, lalu menatap Pak Surya. Saya tidak ingin merepotkan. Pak Surya duduk. Saya tidak datang untuk direpotkan. Ia membuka map. Isinya beberapa kontak. Nama lembaga. Alamat kantor bantuan hukum. Catatan kecil di pinggir kertas. Saya tidak paham hukum. Tapi saya tahu orang yang paham. Mereka sering bantu buruh dan ibu tunggal. Sophia menelan ludah. Pak, ibu tidak sendiri. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menghibur. Hanya fakta. Hari-hari berikutnya menjadi lebih padat. Sophia mengunjungi kantor bantuan hukum. Ruangannya sempit, tapi hangat. Ia menceritakan semuanya tanpa berlebihan. Tanpa menjelekkan siapapun. Hanya fakta. Seorang pengacara perempuan mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menjanjikan kemenangan. Ia menjanjikan usaha yang jujur. Kami akan fokus pada kepentingan anak. Kalimat itu menancap di hati Sophia. Sementara itu, mantan suaminya mulai bergerak dari jauh. Ia mengirim pesan singkat. Tidak marah. Tidak memohon. Hanya menyampaikan bahwa ia ingin yang terbaik untuk Diego.
bahwa ia punya fasilitas, bahwa hidup akan lebih mudah. Sophia tidak membalas. Ia memilih mengumpulkan bukti, riwayat pengabaian, rekam medis Diego, catatan pesan lama. Ia bekerja seperti orang yang sedang membangun benteng kecil dengan tangan sendiri. Pak Surya membantu tanpa terlihat. Ia mengantar Sophia ke kantor hukum sekali. Ia menjaga Diego beberapa jam ketika Sophia harus bertemu pengacara. Ia tidak pernah bertanya hasilnya. Tidak pernah memberi saran yang tidak diminta. Suatu malam, Diego terbangun dan menangis. Ia memanggil nama yang kini sering keluar dari mulutnya. Pak Surya. Sophia terdiam. Ia menenangkan Diego. Namun setelah anak itu tertidur kembali, Sophia duduk lama menatap kegelapan. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa perih. Dunia mungkin bisa mengambil banyak hal darinya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Rasa aman yang Diego rasakan. Sidang pertama dijadwalkan. Sophia mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya diikat rapi. Tangannya dingin, tapi langkahnya mantap. Di ruang tunggu, ia melihat mantan suaminya dari jauh. Wajahnya sama. Rapi. Percaya diri. Di sekelilingnya ada orang-orang dengan jas mahal. Sophia tidak mendekat. Ia duduk di bangku yang sama seperti ibu-ibu lain. Ia memeluk map berisi dokumen dengan kuat. Pak Surya tidak ikut masuk. Ia menunggu di luar. Duduk di bangku panjang. Menatap pintu yang tertutup. Di dalam, proses berjalan kaku. Kata-kata hukum berterbangan di udara. Sophia menjawab dengan tenang. Ia tidak membela diri dengan emosi. Ia membela anaknya dengan fakta. Sidang ditunda. Proses panjang masih menunggu. Keluar dari gedung, Sophia merasa lututnya hampir menyerah. Pak Surya berdiri, menyodorkan air minum tanpa berkata apa-apa. Terima kasih. Pak Surya mengangguk. Hari itu, hujan turun lagi. Seperti mengulang sebuah pola. Namun kali ini, Sophia tidak merasa sendirian di tengah keramaian. Beberapa hari kemudian, Sophia menerima kabar lain. Tawaran pekerjaan tetap sebagai penerjemah jarak jauh dari sebuah lembaga luar negeri. Gajinya cukup besar. Stabil. Dengan satu syarat. Ia harus pindah negara dalam waktu dekat. Sophia membaca kontrak itu berulang kali. Tangannya gemetar. Ini kesempatan. Masa depan yang lebih pasti. Pendidikan Diego. Kesehatan. Keamanan. Namun proses hukum belum selesai. Jika ia pergi sekarang, posisinya bisa dianggap melemah. Malam itu, Sophia duduk bersama Pak Surya di teras kontrakan. Tidak banyak bicara. Hanya suara malam. Pak. Iya. Kalau suatu hari saya harus pergi. Pak Surya menatap ke depan. Pergi untuk hidup lebih baik itu bukan lari. Sophia mengangguk. Matanya basah. Ia sadar, pilihan apapun akan menyakitkan. Namun ia juga sadar, ia tidak boleh berhenti melangkah. Di dalam kamar, Diego tidur memeluk boneka kecil. Sophia menatap anak itu lama. Ia tahu badai belum selesai. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan menyerah. Di kejauhan, masa lalu terus mencoba menagih. Dan di antara semuanya, sebuah keputusan besar menunggu untuk diambil. Pagi itu, Sophia terbangun dengan dada yang terasa berat. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena kesadaran penuh bahwa hari-hari ke depan akan memaksanya memilih sesuatu yang tidak ingin ia pilih. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Diego duduk di lantai, memainkan sendok plastik sambil bersenandung tanpa arti. Sophia tersenyum kecil melihatnya, lalu kembali terdiam. Kontrak kerja itu masih terbuka di laptop. Angka gaji yang tertera terasa seperti harapan yang hampir tidak masuk akal untuk hidup yang selama ini ia jalani. Stabil. Aman. Masa depan. Namun di layar ponselnya, ada pesan dari pengacara. Sidang lanjutan dijadwalkan lebih cepat dari perkiraan. Jika Sophia pergi sekarang, posisinya akan dipertanyakan. Jika ia bertahan, peluang pekerjaan itu bisa hilang. Sophia menutup laptop. Ia menggendong Diego, memeluknya lebih lama dari biasanya. Ada ketakutan yang tidak ingin ia beri nama. Hari itu, Sophia menemui pengacaranya lagi.
Pembicaraan berlangsung serius. Tidak ada janji manis. Hanya risiko dan kemungkinan. Keputusan ada di tangan ibu. Kalimat itu terasa seperti beban yang diletakkan perlahan di pundaknya. Sore hari, Pak Surya datang. Ia membawa 2 gelas teh. Mereka duduk berhadapan di teras kecil. Sophia akhirnya berbicara. Saya dapat kerjaan. Di luar negeri. Pak Surya tidak langsung menjawab. Bagus, Bu. Saya harus pergi cepat. Pak Surya mengangguk pelan. Dan proses ini. Sophia mengangguk. Matanya menatap lantai. Saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Surya menyesap tehnya. Kalau ibu tanya saya sebagai orang tua. Ia berhenti sejenak. Anak itu butuh masa depan yang aman. Tapi ia juga butuh ibu yang tidak hidup dalam ketakutan. Sophia menutup mata. Air matanya jatuh satu. Saya takut salah. Pak Surya menatapnya dengan tenang. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar. Yang ada pilihan yang kita jalani dengan bertanggung jawab. Malam itu, Sophia hampir tidak tidur. Ia menulis daftar. Pro dan kontra. Kemungkinan terburuk. Ia menimbang segalanya seperti orang yang mencoba mengukur laut dengan gelas kecil. Pagi berikutnya, Sophia mengirim email. Ia meminta penundaan 2 minggu. Jawabannya datang cepat. Mereka hanya bisa menunggu 1 minggu. Waktu terasa menipis. Sidang lanjutan berlangsung tegang. Pihak mantan suaminya mengajukan argumen tentang stabilitas finansial. Tentang fasilitas. Tentang masa depan yang lebih terjamin. Sophia mendengarkan. Lalu berbicara. Suaranya tidak bergetar. Saya mungkin tidak punya banyak. Tapi saya hadir. Saya merawat. Saya ada setiap hari. Ruang sidang hening. Keputusan belum diambil. Ditunda lagi. Keluar dari gedung, Sophia merasa kelelahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan fisik, tapi batin. Di luar, Pak Surya menunggu. Ia tidak bertanya apapun. Ia hanya berdiri di samping Sophia saat mereka berjalan ke halte. Diego tertidur di gendongan. Hari-hari berikutnya, Sophia membuat keputusan kecil yang berat. Ia menyiapkan dokumen perjalanan. Bukan untuk pergi, tapi untuk siap. Ia juga menyiapkan kemungkinan terburuk. Ia mulai mengajarkan Diego hal-hal sederhana. Menyebut namanya sendiri. Menyebut rumah. Menyebut orang-orang yang menyayanginya. Tanpa sadar, ia juga sedang mempersiapkan perpisahan. Suatu sore, Sophia meminta Pak Surya datang. Ia memasak sederhana. Mereka makan bersama. Pak, iya. Kalau nanti saya benar-benar harus pergi. Pak Surya menatap Sophia lama. Ibu jangan khawatirkan saya. Saya khawatirkan Diego. Pak Surya tersenyum kecil. Diego akan baik-baik saja. Karena ia punya ibu yang tidak menyerah. Sophia mengangguk. Tangisnya pecah, tapi tidak keras. Seperti hujan yang jatuh tanpa petir. Beberapa hari kemudian, email terakhir datang. Tawaran itu akan diberikan ke orang lain jika Sophia tidak bisa memastikan tanggal. Sophia duduk lama menatap layar. Lalu menutup laptop. Ia memeluk Diego erat. Maafkan Mama. Keputusan itu akhirnya dibuat. Tidak dengan keyakinan penuh. Tapi dengan keberanian yang tersisa. Sophia memilih bertahan sampai proses hukum selesai. Ia melepaskan tawaran itu. Ia mengirim email penolakan dengan tangan gemetar. Malam itu, ia duduk sendiri di teras. Pak Surya datang membawa 2 gelas teh, seperti biasa. Sudah diputuskan. Pak Surya tidak bertanya apa. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri. Sophia tersenyum lemah. Saya tidak tahu apakah ini benar. Pak Surya menatap langit. Kadang, yang benar itu baru terlihat nanti. Di dalam kamar, Diego tidur nyenyak. Dunia di luar terus bergerak. Tidak menunggu siapapun. Dan tanpa mereka sadari, keputusan itu akan membuka jalan menuju akhir yang tidak pernah mereka bayangkan. Keputusan itu tidak langsung terasa dampaknya. Hari-hari setelah Sophia menolak tawaran kerja berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Seolah hidup memberinya jeda sebelum pukulan berikutnya. Ia tetap mengajar. Tetap menerjemahkan dokumen.
Tetap bangun pagi dengan tubuh lelah dan pikiran penuh hitungan. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang berubah. Sophia menjadi lebih diam. Bukan karena putus asa, melainkan karena ia sedang menahan banyak hal sendirian. Uang tabungannya mulai menipis. Biaya hidup tidak menunggu proses hukum selesai. Diego tumbuh, makannya bertambah, kebutuhannya semakin banyak. Sophia mulai mengambil pekerjaan malam, menerjemahkan hingga larut saat Diego tidur. Matanya sering perih, punggungnya pegal. Tapi ia tidak mengeluh. Pak Surya memperhatikan dari jauh. Ia melihat lingkar hitam di bawah mata Sophia. Ia melihat langkahnya yang semakin pelan. Tapi ia tidak langsung menawarkan bantuan. Ia tahu, kadang yang dibutuhkan seseorang bukan pertolongan, melainkan ruang untuk bertahan dengan caranya sendiri. Suatu sore, Sophia pingsan di dapur kecil kontrakannya. Bukan dramatis. Tidak ada teriakan. Tubuhnya hanya jatuh perlahan saat ia berdiri terlalu cepat. Diego menangis ketakutan. Tetangga mendengar dan masuk. Mereka membantu membaringkan Sophia. Air gula. Kipas angin. Saat Sophia sadar, wajah pertama yang ia lihat adalah Diego yang menangis terisak, dan Pak Surya yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. "Saya baik-baik saja." Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut Sophia. Seolah ia perlu meyakinkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Pak Surya tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk, menunggu napas Sophia stabil. Setelah tetangga pergi, Pak Surya berdiri. "Mulai besok, Diego sore sama saya." Sophia terkejut. "Pak, bukan minta izin. Saya memberitahu." Nada suara Pak Surya tetap tenang. Tidak keras. Tidak memaksa. Tapi tegas dengan caranya sendiri. "Ibu butuh istirahat." Sophia ingin menolak. Tapi tubuhnya sendiri tidak mendukung kebohongan itu. "Baik." Jawabannya pelan. Sejak hari itu, rutinitas baru terbentuk. Setiap sore, Pak Surya menjemput Diego. Mereka duduk di pos jaga, menggambar dengan kertas bekas, berbagi roti. Pak Surya mengajarkan Diego menyebut warna, menyebut angka, menyebut namanya sendiri. Sophia bekerja lebih fokus di rumah. Waktu istirahatnya bertambah, meski rasa bersalah sering datang diam-diam. Suatu hari, Pak Surya mengantar Diego pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang. "Ada apa, Pak?" Pak Surya duduk. "Saya didatangi orang." Sophia membeku. "Orang siapa?" "Dari pihak mantan suami ibu." Dunia terasa berhenti bergerak. Sophia merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Mereka bertanya tentang Diego. Tentang kebiasaan. Tentang ibu. Sophia berdiri. "Apa Bapak jawab?" Pak Surya menatapnya lurus. "Saya jawab apa adanya. Bahwa Diego diasuh ibunya. Bahwa ia dicintai. Bahwa ia aman." Sophia menutup wajahnya. Napasnya terengah. "Mereka menawarkan uang." Kalimat itu jatuh seperti batu. Sophia menurunkan tangannya perlahan. "Untuk apa?" Pak Surya menarik napas panjang. "Supaya saya memberi kesaksian yang menguntungkan mereka." Sophia merasa kakinya lemas. "Saya menolak." Pak Surya mengucapkannya tanpa nada bangga. Tanpa menunggu pujian. "Saya bilang, anak itu bukan barang tawar-menawar." Air mata Sophia jatuh. Kali ini tidak bisa ditahan. Pak Surya berdiri. "Bu." Ia menunggu Sophia menatapnya. "Apapun yang terjadi nanti, saya berdiri di sisi yang benar." Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu badai. Pengacara Sophia memberitahu bahwa pihak lawan mulai agresif. Mereka mencoba mempengaruhi saksi, menggoyahkan narasi. Sidang akhir dijadwalkan. Sophia jatuh sakit lagi. Kali ini bukan pingsan. Tubuhnya demam. Tenggorokannya sakit. Namun ia tetap bangun, menyiapkan Diego, mengantar ke Pak Surya. "Saya bisa menjaga diri." Pak Surya hanya mengangguk. Di hari sidang, Sophia berdiri di ruang yang sama, dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Mantan suaminya hadir. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. Giliran Pak Surya dipanggil sebagai saksi. Ia melangkah ke depan. Seragamnya rapi.
Sepatunya sudah usang. Ia bersumpah. Hakim bertanya tentang hubungan Pak Surya dengan Sophia dan Diego. Pak Surya menjawab jujur. Ia satpam. Ia menolong karena melihat manusia, bukan status. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Sophia merawat anaknya. Bagaimana ia bekerja. Bagaimana ia bertahan. Pengacara lawan mencoba menjebak. Apakah saksi menerima imbalan? Tidak. Apakah saksi memiliki kepentingan pribadi? Tidak. Mengapa saksi begitu peduli? Pak Surya terdiam sejenak. Ruangan sunyi. Karena saya tahu rasanya kehilangan anak. Kalimat itu membuat ruangan berubah. Bukan karena dramatis. Tapi karena kejujurannya tidak bisa disangkal. Sidang ditutup. Keputusan ditunda seminggu. Minggu yang terasa seperti setahun. Di luar gedung, Pak Surya berdiri di samping Sophia. Mereka tidak bicara. Saat malam tiba, Sophia menerima pesan dari pengacara. Hak asuh sementara tetap di pihak ibu. Keputusan final menyusul. Sophia duduk di lantai. Tangannya gemetar. Ia memeluk Diego erat. Tidak menangis. Tidak tersenyum. Hanya memeluk. Di kejauhan, Pak Surya berjalan pulang dengan langkah berat. Ia merasa tubuhnya lelah dengan cara yang aneh. Dadanya terasa sesak. Napasnya pendek. Ia berhenti sejenak. Bersandar pada dinding. Menutup mata. Tidak ada yang tahu, termasuk dirinya sendiri, bahwa waktunya mulai menipis. Dan tanpa disadari siapapun, cerita ini sedang bergerak menuju akhir yang tidak akan pernah mereka siapkan hati untuk menerimanya. Hari-hari menunggu keputusan final berjalan lambat. Terlalu lambat untuk hati yang terus berjaga. Sophia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, namun ada jarak tipis antara dirinya dan dunia. Ia tetap bekerja, tetap tersenyum pada Diego, tetap memasak dan mencuci. Namun pikirannya selalu setengah tertinggal pada satu hal yang belum selesai. Keputusan pengadilan. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya ikut bergetar. Ia mencoba tidak menunjukkan kegelisahan itu di depan Diego. Anak itu kini lebih sering tertawa, lebih banyak bicara, dan semakin sering menyebut satu nama dengan lidahnya yang masih cadel. Pak Surya. Sophia tersenyum setiap mendengarnya. Senyum yang selalu berakhir dengan keheningan kecil setelahnya. Pak Surya sendiri mulai jarang datang. Bukan karena menjauh, tapi karena tubuhnya semakin sering menolak diajak bekerja sama. Ia masih jaga. Masih duduk di pos. Masih membantu orang dengan cara yang sama. Namun ada hari-hari ketika ia harus berhenti sejenak, menahan napas, menunggu dunia kembali stabil. Ia tidak pernah menceritakan itu pada siapapun. Suatu sore, Diego menunggu lebih lama dari biasanya. Matahari sudah condong ketika akhirnya Pak Surya datang menjemput. Wajahnya terlihat pucat. Keringat membasahi pelipisnya meski cuaca tidak terlalu panas. Pak, Bapak tidak apa-apa. Pak Surya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Sophia ingin memaksa. Tapi ia tahu senyum itu. Senyum orang yang tidak ingin merepotkan. Diego duduk di pangkuan Pak Surya. Mereka menggambar seperti biasa. Namun kali ini, tangan Pak Surya sedikit gemetar saat memegang pensil. Malam itu, Pak Surya tidak mengantar Diego pulang. Ia pamit lebih cepat. Besok ya. Keesokan harinya, Pak Surya tidak datang sama sekali. Sophia mencoba menghubungi. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan. Tidak dibalas. Perasaan tidak enak mulai merayap pelan. Sore harinya, seorang petugas bandara datang ke kontrakan. Ia mengenakan seragam yang sama dengan Pak Surya, tapi wajahnya asing. Bu Sophia. Iya. Bapak Surya masuk rumah sakit pagi tadi. Dunia seperti berhenti. Sophia merasakan dengungan di telinganya. Kenapa? Diduga kelelahan berat. Sekarang masih diperiksa. Sophia tidak menunggu penjelasan lain. Ia menggendong Diego dan langsung menuju rumah sakit yang disebutkan. Perjalanan terasa terlalu panjang. Di ruang tunggu, ia duduk dengan tangan gemetar. Diego bertanya dengan suara kecil. Pak Surya mana? Sophia menelan ludah. Lagi istirahat. Dokter keluar. Wajahnya tenang. Terlalu tenang.
Pak Surya mengalami gangguan jantung. Sudah lama. Tapi baru terdeteksi sekarang. Kalimat itu jatuh satu persatu. Kami lakukan yang terbaik. Sophia memejamkan mata. Beberapa jam berlalu tanpa suara berarti. Sophia duduk di kursi keras, memeluk Diego yang tertidur. Waktu terasa tidak bergerak. Akhirnya, seorang perawat menghampiri. Bu. Sophia berdiri terlalu cepat. Pak Surya sadar. Tapi kondisinya lemah. Sophia masuk pelan. Ruangan itu dingin. Mesin berbunyi pelan. Pak Surya terbaring dengan wajah lebih pucat dari yang pernah ia lihat. Pak Surya membuka mata perlahan. Ia tersenyum kecil. Bu Sophia. Sophia duduk di samping ranjang. Ia tidak menangis. Tidak ingin membuat Pak Surya merasa bersalah. Bagaimana rasanya? Masih bisa napas. Pak Surya bercanda pelan. Suaranya lemah. Diego terbangun. Ia turun dari gendongan Sophia dan mendekat ke ranjang. Pak Surya. Pak Surya menoleh. Matanya berkaca-kaca. Iya, nak. Diego menggenggam jari Pak Surya. Jangan pergi. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup membuat ruangan terasa sesak. Pak Surya menutup mata sejenak. Saya tidak pergi. Ia berkata, lebih seperti berjanji pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Sophia bolak-balik rumah sakit. Ia tetap bekerja dari ponsel. Ia tetap mengurus Diego. Tapi setiap langkahnya terasa lebih berat. Biaya rumah sakit ditanggung sebagian oleh asuransi sederhana. Selebihnya, Sophia dan beberapa rekan Pak Surya patungan. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang bicara keras. Suatu malam, Sophia duduk sendirian di lorong rumah sakit. Pengacara menelepon. Keputusan final sudah keluar. Sophia menutup mata. Hak asuh penuh diberikan kepada ibu. Kalimat itu seharusnya membawa lega. Tapi yang ia rasakan justru kosong. Ia mengucapkan terima kasih. Menutup telepon. Ia masuk kembali ke ruangan Pak Surya. Pria itu tertidur. Napasnya berat. Sophia duduk dan berbicara pelan. Seolah Pak Surya bisa mendengar meski tertidur. Kami menang, Pak. Ia tersenyum kecil. Diego aman. Air matanya jatuh satu. Pagi berikutnya, Pak Surya kembali sadar. Ia terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Dokter berbicara dengan Sophia di luar ruangan. Kata-katanya hati-hati. Terlalu hati-hati. Kondisinya kritis. Kami hanya bisa menjaga stabilitas. Sophia mengangguk. Tidak ada air mata. Ia merasa terlalu lelah untuk itu. Ia kembali ke dalam. Duduk di samping Pak Surya. Diego tertidur di kursi. Pak Surya membuka mata. Menatap Sophia lama. Bu. Iya, Pak. Kalau nanti saya tidak ada. Sophia langsung menggeleng. Jangan bicara begitu. Pak Surya tersenyum. Dengarkan saya. Sophia terdiam. Titip Diego. Jangan biarkan dunia membuat dia keras. Sophia menggenggam tangan Pak Surya erat. Bapak sendiri yang mengajarinya dunia bisa baik. Pak Surya menutup mata. Napasnya berat. Malam itu, hujan turun lagi. Seperti banyak malam sebelumnya. Namun kali ini, hujan terasa seperti perpisahan yang belum berani diucapkan. Di dalam ruangan rumah sakit yang sunyi, waktu berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun. Dan tanpa satupun dari mereka menyadarinya, ini adalah malam terakhir sebelum segalanya berubah selamanya. Pagi datang tanpa suara. Hujan semalam meninggalkan udara lembab yang menempel di dinding rumah sakit. Lorong masih lengang, hanya langkah perawat yang sesekali terdengar, ringan tapi tergesa. Sophia duduk di kursi yang sama sejak dini hari. Ia tidak tidur. Tidak mencoba. Diego tertidur di pangkuannya. Kepalanya bersandar di dada Sophia. Napasnya kecil dan teratur. Tangannya masih menggenggam boneka yang Pak Surya belikan beberapa minggu lalu. Pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang dokter keluar. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk kabar yang akan disampaikan. Bu Sophia. Sophia berdiri. Tubuhnya terasa ringan. Seperti tidak sepenuhnya hadir. Kami sudah berusaha. Kalimat itu singkat. Tidak perlu penjelasan lain. Sophia mengangguk.
Tidak menangis. Tidak bertanya. Ia hanya menunduk sebentar. Seperti orang yang menerima sesuatu yang sudah lama ia siapkan tanpa benar-benar siap. Bolehkah saya masuk? Dokter memberi jalan. Ruangan itu sunyi. Mesin yang semalam berbunyi kini diam. Pak Surya terbaring dengan wajah yang tampak jauh lebih damai. Tidak ada lagi napas berat. Tidak ada lagi usaha. Sophia mendekat. Ia duduk di kursi kecil. Tangannya menyentuh punggung tangan Pak Surya yang dingin. Terima kasih. Kalimat itu keluar pelan. Tidak gemetar. Diego terbangun. Ia mengangkat kepala, menatap sekeliling. Lalu matanya tertuju pada ranjang. Pak Surya. Tidak ada jawaban. Diego turun dari pangkuan Sophia dan mendekat. Ia berdiri di samping ranjang, menatap wajah Pak Surya lama. Pak Surya tidur. Sophia mengangguk. Iya, tidur. Diego memegang tangan Pak Surya. Menggenggamnya dengan dua tangan kecilnya. Bangun. Tidak ada reaksi. Diego menoleh ke Sophia. Wajahnya bingung. Pak Surya janji. Sophia menahan napas. Ia mengangguk lagi. Iya. Janji. Ia mengangkat Diego dan memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak masuk rumah sakit, air matanya jatuh. Tidak keras. Tidak terseduh. Hanya jatuh. Satu persatu. Hari itu berlalu tanpa terasa. Proses administratif. Tanda tangan. Telepon. Orang-orang datang dan pergi. Rekan kerja Pak Surya. Petugas bandara. Beberapa orang yang pernah ditolongnya. Tidak ada keluarga dekat. Sophia mengurus semuanya tanpa banyak bicara. Ia tidak tahu dari mana tenaga itu datang. Mungkin dari rasa hutang yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Pemakaman sederhana dilakukan keesokan harinya. Hujan turun lagi, ringan dan konsisten. Seolah langit memilih cara paling sopan untuk ikut hadir. Diego berdiri di samping Sophia. Ia menggenggam tangannya erat. Pak Surya mana? Sophia menatap tanah yang masih basah. Di sini. Diego menunduk. Tidak menangis. Ia belum sepenuhnya mengerti. Tapi ia tahu, seseorang yang penting tidak akan pulang bersamanya. Setelah semua orang pergi, Sophia masih berdiri di sana. Ia menatap nisan sederhana tanpa ukiran panjang. Hanya nama. Tanggal. Terima kasih sudah melihat kami sebagai manusia. Ia mengucapkannya dalam hati. Hari-hari setelah itu berjalan dengan sunyi yang berbeda. Pos jaga bandara kini diisi orang lain. Bangku yang biasa mereka duduki kosong. Tidak ada topi tua. Tidak ada suara bercanda pelan. Diego sering menoleh saat melewati tempat itu. Pak Surya. Sophia menggenggam tangannya. Iya. Beberapa minggu kemudian, Sophia menerima paket kecil tanpa pengirim. Alamatnya ditulis tangan. Tulisan yang ia kenal. Di dalamnya ada amplop coklat. Dan sebuah foto. Foto Diego tertidur di pos jaga bandara, bersandar di paha Pak Surya. Wajah anak itu damai. Wajah Pak Surya terlihat lelah, tapi utuh. Sophia membuka surat itu dengan tangan gemetar. Bu Sophia. Maaf saya tidak pernah pandai bicara. Kalau suatu hari saya tidak ada, jangan sedih terlalu lama. Dunia ini keras, tapi tidak sepenuhnya jahat. Saya tidak menolong ibu dan Diego karena saya orang baik. Saya hanya tidak ingin luka saya sia-sia. Biarlah anak itu tumbuh tanpa tahu betapa kejam dunia bisa jadi. Kalau nanti ia bertanya tentang saya, bilang saja pernah ada orang yang percaya padanya. Itu cukup. Surya. Sophia menutup surat itu perlahan. Tangannya menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Akhirnya, tanpa suara. Beberapa bulan berlalu. Sophia kembali menerima tawaran kerja. Kali ini ia menerimanya. Ia bekerja jarak jauh. Penghasilannya stabil. Ia pindah ke tempat yang lebih layak. Diego tumbuh sehat. Ceria. Ia mulai sekolah. Suatu hari, di halaman sekolah, Diego melihat seorang satpam tua sedang membantu anak kecil mengikat tali sepatu. Diego berhenti. Pak Surya. Sophia menoleh. Ia tersenyum kecil. Tidak sedih. Tidak perih. Iya, sayang. Langit hari itu cerah. Tidak memilih warna.
tidak memilih siapa yang pantas bahagia. Di tengah dunia yang terus berjalan, kebaikan Pak Surya tidak pergi bersamanya. Ia tinggal di langkah kecil seorang anak yang percaya bahwa dunia pernah baik padanya. Cerita yang akan kalian dengarkan ini sepenuhnya fiktif, dibuat menyerupai kejadian nyata semata-mata untuk diambil hikmah dan nilai kehidupan di dalamnya. Tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun, karena tujuan cerita ini adalah mengingatkan bahwa kebaikan dan kemanusiaan masih ada di sekitar kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, tuliskan komentar kalian, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya.